Inti kita pada kegiatan hari ini yaitu berbagi praktik baik dengan ibu kita, Ibu Dwi Kurniati MTPD, calon guru penggerak angkatan 11, di mana di sini akan nanti Ibu Dwi akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Kepada Ibu Dwi Kurniati, saya persilakan. Terima kasih Bu Sulfa atas waktunya untuk saya menyampaikan materi pada siang hari ini. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Engineering Negeri 74 Kabupaten Sulu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Negeri 74. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas dukungan dari Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dengan hadirnya pada kegiatan dalam rangka aksi nyata saya modul 1.4 yaitu pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya harapkan kehadiran Bapak Ibu ini tidak hanya di awal kegiatan, namun sampai dengan partisipasinya pada akhir kegiatan nanti. Semoga kegiatan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi pengembangan diri saya sebagai seorang guru. Baik, Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita mulai saja penyampaian materi pada siang hari ini. Ya Bu, silakan Bu. Silakan Ibu, bisa kembali, semoga selamat sampai tujuan. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, mungkin alatnya yang sama. Terima kasih Bu sudah membantu perjalanan kegiatan ini. Jadi pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini ada beberapa faktor yang mendukung untuk terselenggaranya budaya positif itu. Yang pertama, saya belajar di modul 1.4 ini tentang perubahan paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian nanti dilanjutkan sistemnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ketiga restitusi. Mungkin pada tahun-tahun kemarin sudah disampaikan juga dalam kegiatan modul asli nyata 1.4 ini oleh Ibu Guru Penggerak kita angkatan 5 Ibu Ines dan Ibu Sulfa angkatan 8. Pada hari ini saya juga diberi kesempatan kembali untuk mengulas kembali tentang penyebaran budaya positif di sekolah kita, seperti itu. Nah, jadi yang pertama perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru ini untuk membangun budaya yang positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, tentunya dengan mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita, lazimnya disiplin yang dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam hadapi murid. Nah, berbicara tentang kontrol, ada tentang pembelajarannya yaitu teori kontrol. Ini, jadi pada waktu kami pendidikan ini, kami diberikan modul tentang pembelajaran yaitu teori kontrol oleh Dr. William Dresser, di mana dalam bukunya kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory
miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ibaratnya ada pandangan yang salah tentang makna kontrol tersebut. Jadi ini gambarannya, bahwasanya miskonsepsinya itu ilusi guru itu mengontrol murid. Padahal pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid. Kalaupun murid itu berbuat sesuatu karena petunjuk dari kita atau dari perintah dari kita, itu karena murid itu mengizinkannya dari dalam dirinya untuk dikontrol oleh guru seperti itu. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi apapun perilaku itu, baik perilaku baik ataupun perilaku yang salah, semuanya itu ada tujuan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi penguatan itu adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Nah, jadi penguatan itu sebenarnya wujud dari kita sebagai guru untuk mengontrol murid seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu miskonsepsinya. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sebenarnya bukan itu. Dengan kita membuat rasa bersalah kepada murid itu, tujuan kita untuk mengontrol murid itu tidak benar seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita berpendapat selama ini orang dewasa itu punya hak untuk memaksa anak-anak, padahal tidak seperti itu. Jadi perilakunya walaupun kita paksa, anak itu sekarang ini dia nurut dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu ke depan dia akan berubah lagi ke perilaku yang semula seperti itu. Jadi yang kita lakukan selama ini hanya stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu ada perbedaannya. Kalau di stimulus respon tentang dunia, maksudnya tentang kehidupan kita secara global ini, realitanya kebutuhan itu kita sama. Kalau di stimulus respon itu kita menganggap kita ini kebutuhannya sama. Padahal kalau di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Ya kan ibu-ibu? Tentunya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian kalau di stimulus respon itu melihat hal yang sama. Semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal kalau di teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tuh punya pandangan beda-beda. Walaupun hanya kita memandang istilahnya sebuah benda, banyak pikiran kita yang berbeda-beda dan bisa kita samakan seperti itu. Kemudian kalau di stimulus respon itu sifatnya memaksa. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang salah. Seharusnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya kita yang belajar memahami, bukan kita yang memaksa orang harus coba ikuti kemauan kita seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau di stimulus kontrol itu pokoknya perilaku buruk itu pasti salah, seperti itu. Tidak kita pandang lagi latar belakang kenapa dia melakukan seperti itu. Nah kalau di teori kontrol kita itu semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk, semuanya ada tujuan, ada alasan kenapa dilakukan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau itu di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal tidak demikian. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Ya, misalkan kalau kita disuruh saya mempraktikkan dengan ibu kopi seperti itu. Saya menggenggam sesuatu di tangan saya, misalkan kelereng. Walaupun ibu kopi ini mau membujuk saya untuk membuka tangan saya dengan hati, dengan bujukan halus seperti itu, atau dengan memaksa, kalau saya tidak mengizinkan,
tidak saya tunjukkan. Jadi kalaupun penyataan ini sampai terbuka, artinya saya sendiri yang mengizinkan diri saya untuk dikontrol dengan duduk berdiri, ya seperti itu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah itu di stimulus respon itu, kalau sudah bujukan tak umpan lagi, mulai kita maksa. Nah itu stimulus respon. Cuma kalau di teori kontrol perlunya kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan. Jadi kita tuh perlu kolaborasi dan konsensus. Namanya aja kesepakatan. Berarti sama-sama kita kan pengennya pilihan kita dapat jalur seperti itu, adil. Jadi dengan adanya kolaborasi dan konsensus itu dapat menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Artinya pihak yang satu dengan pihak yang lain itu sama orang dapatnya sesuai dengan keinginan. Bukan satu aja yang diuntungkan, yang satu dirugikan. Itu teori kontrol. Dan yang terakhir, kalau model berpikirnya di stimulus respon itu menang kalah. Yang terutama kita yang harus menang, biarlah orang itu tidak dapat barang seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol harus kita yang menang, orang itu juga menang. Pokoknya pihak satu dengan pihak yang lainnya sama-sama enak, sama-sama mendapatkan pilihannya masing-masing seperti itu. Lanjut ya Bu ya, itu paradigma baru. Kemudian kita lanjutkan dengan disiplin positif. Nih. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Tentunya nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, tanpa reward atau ancaman atau hukuman. Jadi tujuan kita sebagai seorang pendidik itu harus memotivasi intrinsik anak, motivasi dalam diri anak itu untuk menunjukkan disiplin positif itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu banyak tuh. Kita aja misalnya saat seperti ini, saya berbicara, ibu mendengarkan, itu namanya saling menghargai. Itu juga sudah saat itu nilai kebaikan. Kemudian kita misalnya anak-anak pergi ke sekolah tepat waktu, berarti anak-anak sudah meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan yang dilakukannya itu tentang disiplin seperti itu. Jadi disiplin positif itu tanpa harus ada reward dulu. Nah besok datang ke sekolah, kalau yang datang cepat nanti dapat hadiah. Nanti tidak dimunculkan motivasi berikutnya. Anak datang cepat ke sekolah gara-gara dapat hadiah. Itu motivasi eksternal. Namanya memang motivasi dari luar. Siapa yang motivasi? Ibu guru, gara-gara ngasih hadiah seperti itu. Tapi kalau anak itu tanpa disuruh sudah tahu peraturan sekolah, tepat waktu 7.30 sudah ke sekolah seperti itu, melaksanakan tiket sesuai jadwalnya tanpa diingatkan lagi, artinya anak itu memang ada tumbuh motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin positif tersebut begitu. Nah ini Bu, nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi. Kalau di modul 1.4, modul 1.4 yang saya pelajari itu, ini sebagai pengetahuan kita bersama-sama. Kalau yang ini profil pelajar Pancasila, kita sudah sering ya melihatnya. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu ada juga selain itu IDO Primary Youth Program. Itu bisa lihat, Bapak Ibu lihat, ini nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, sampai dengan komitmen. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Lalu ada juga di organisasi 9 pilar karakter itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya.
dan juga ada di organisasi lainnya petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup atau lifelong goal. Itu ada nilai kebajikannya dapat dipercaya, nurut hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Termasuk ini organisasi petunjuk hidup ini peduli sampai dengan persahabatan. Kalau Bapak Ibu lihat bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang sudah dilampirkan pada acara ini, nilai-nilai kebajikan yang memang bermuatan positif. Artinya apa ya? Yang diyakini kita itu yang benar seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi di kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting. Ada 5 ternyata, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Penting tuh untuk kita bertahan hidup. Kemudian kita tuh perlu cinta, kasih sayang, dan juga rasa ingin diterima. Kemudian selanjutnya yaitu kesenangan, lalu penguasaan, dan yang terakhir kebebasan. Jadi kalau bertahan hidup ini sebenarnya kebutuhan yang bersifat fisiologis, artinya kebutuhan yang untuk memenuhi rohani, jasmani kita, fisiologis, jasmani kita. Kebutuhan bertahan hidup ini meliputi daripada rumah. Rumah itu sangat penting, Bu. Tempat kita istirahat, tempat kita berlindung dari cuaca, panas, hujan, seperti itu. Dan juga kedua yaitu kesehatan. Kesehatan itu penting untuk kita bertahan hidup. Seandainya kita sakit, jangankan kita ngajar, lalu makan aja payah. Padahal sebenarnya makan tulang sumber kita untuk hidup, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga makanan. Makanan itu yaitu tidak makan dan minum. Ada seperti pepatah mengatakan bahwa hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup. Kira-kira hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Iya, makan untuk hidup. Ya, jadi kalau hidup untuk makan artinya hidup kita itu cuma untuk makan aja. Saya seperti itu. Kemudian ada juga kebutuhan biologis. Ini juga penting, Bu, kalau kita yang bekerja. Karena juga dengan kebutuhan biologis ini menciptakan reproduksi dan juga menciptakan generasi baru. Yang artinya kita menghindari adanya putus keturunan kita seperti itu. Jadi ibaratnya menambah lagi generasi berikutnya seperti itu. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Silakan Mbak. Betul. Kebutuhan kasih sayang dan yang benar ini makan untuk itu atau hidup makan? Dua-duanya. Ya. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dosa jauh-jauh. Kalau kita di rumah tuh pengen kan kita disayang ke suami, iya kan, curhat kan. Pengen juga diperhatikan oleh anak, iya kan? Atau kalau kita di sekolah ini pengen kita diterima. Seperti ini aja. Saya senang sekali Bu, Ibu datang dengan saya ngomong, tapi saya tuh merasa diterima di bagian keluarga besar SDNP 74 seperti itu wajar. Memang hal manusiawi, salah satu kebutuhan itu cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima seperti itu. Selanjutnya penguasaan. Nah ini penguasaan. Penguasaan ini pengakuan atas kemampuan. Atau ibaratnya aku bisa, aku mampu, aku berbeda dari yang lain seperti itu. Itu penguasaan, kebutuhan dari penguasaan. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Seperti kita kemarin kan main apa? Game-game di 17 Agustus kan kita main ketawa oleh ibunya. Berarti apa penuh ini kebutuhan ibu tuh, rasa senangnya. Nyambung lagi di Marlboro, ya kan Marlboro kan bete Marlboro. Sama
hampir karaokean tapi kembali lagi kebutuhan yang semuanya seperti itu. Iya. Apa? Iya, mana sehat, mana senang puluh. Akan main lagi. Oke, dan yang terakhir kebebasan. Butuh tak kita kebebasan Bu? Butuh. Iya, bebas pakai jilbab apa? Bebas untuk, iya, bebas dalam, iya, bebasnya dalam arti kata masih terkontrol. Selalu fungsinya biar kontrol tadi. Ya, jangan ingin bebas pakai daster, tapi dasternya kan menyamai baju dinas kita. Ibaratnya masih dalam batasan seperti itu. Jadi perlu adanya juga kebebasan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti itu. Nah ini ada pertanyaan Bu, coba dulu ya Bu, biar tidak ngantuk. Nih, ada soal yang berkaitan dengan DIMO tadi, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang. Soalnya tahun ini Dimas Jenat berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik jalan-jalan. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Coba, sayap kiri. Serius soalnya kan? Penguasaan. Jawabnya apa? Penguasaan. Kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Penguasaan. Sayap kiri, kesenangan. Sayap kanan. Penguasaan. 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 Sayap kanan. Kesenangan. Kita lihat jawabannya. Tereng. Salah. Terbalik. Iya. Siapa yang tahu penguasa tadi? Iya. Itu bagian tengah. Dia merasa bisa. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Nah, baca sendiri Bu. Pahami dulu. Kebebasan. Yang tengah kebebasan. Sayap kiri. Kebebasan. Kompak ya. Yang sayap kanan. Kompak sayap kiri. Kebebasan. Ibu. Penguasaan. Kita lihat jawabannya. Ya, 2-1. Oke. Sekali lagi ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai baju baru. Coba kita lihat. Salah. Ya. Satu lagi soal. Menyetir mobil itu seru. Ya, kesenangan. Kesenangan. Coba kita lihat. Iya, tepuk tangan dulu dong. Jadi masih semangat ya. Oke, nanti sistem aduh. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, jadi Bu, kita perilaku tuh ada motivasinya Bu. Ada 3 lagi. Baru belajar di pendidikan guru penggerak ini lah, baru dapatnya. Jadi saya sebarkan lagi ke ibu-ibu biar kita sama-sama tahu. Nah, yang pertama itu motivasi kita berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Indikatornya apa yang akan terjadi apabila saya tidak
tidak melakukannya. Berarti adanya motivasi eksternal, dorongan dari luar, bukan dari dalam diri, bahwasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kalau kita nih guru aja dulu ya, datang terlambat atau datang tepat waktu, datang tepat waktu aja. Kita motivasi dalam diri kita apa? Pengennya tidak ditegur di sekolah, atau memang motivasi dalam diri kita sendiri seperti itu, atau menghindari nanti dipanggil ke ruang sekolah, terlambat terus seperti itu. Tuh ya yang berlaku pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi yang kedua, kita berperilaku itu cuma gara-gara dapat imbalan. Ya, dapat gaji. Nanti kita dapat gaji, kenyataan ya. Nah, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Indikatornya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Masih kategori motivasi eksternal, karena didukung oleh faktor luar, yaitu nggak dapat imbalan, baru kita bergerak melakukan pekerjaan itu seperti itu. Misalnya, saya tadi lah contoh, kalau kita datang cepat ke sekolah, mak protes mak, sabar dulu mak, kita kelas dulu ya, tapi makasih ya mak untuk pencerahan. Jadi kalau kita datang cepat ke sekolah, kita tuh pengennya nggak dipuji kepala sekolah, duit cepat terus datang, mana muda, mana rajin pula, maaf ya, ujuk, tuh icak-icak kan. Nah, terus tuh yang ketiga, nah ini yang idealnya yang kita yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Jadi motivasi kita, indikatornya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu didukung oleh motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri kita. Jadi kita datang ke sekolah tepat waktu itu, yang pertama kita belajar menghargai waktu. Yang kedua, menghargai diri sendiri dulu. Kenapa? Memposisikan diri kita di depan anak-anak, menjadi teladan untuk anak-anak. Wah, ibu guru dong, datang tepat waktu terus. Kadangnya, anak guru besok seperti itu juga, malu kita kalau datang terlambat. Jadi memang ada memposisikan diri kita tuh, harga diri kita tuh di depan anak-anak tuh, mantap. Jadi yang ketiga itu yang lebih ideal untuk kita berperilaku, motivasinya seperti itu ya. Lanjut kita tentang hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Boleh ya Bu, izin dulu ya Bu. Jangan juga. Jadi hukuman itu artinya suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Jadi hukuman itu kita kasih berikan kalau anak itu selama ini melakukan kesalahan, atau hukuman itu diberikan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran. Lain halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan. Kalau kita malas ke sekolah, artinya konsekuensinya kita ketinggalan pelajaran, seperti itu. Tapi kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu tidak mandang anak itu kalau salah langsung dulu apa dihakimi, kalau salah tidak, kita hanya dulu baik-baik. Nah, ditanya baik-baik apa ibaratnya apa dia melakukan itu, apa sebabnya, dan kita carikan solusinya. Itu restitusi.
Lanjut ya. Nah ini gambaran perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Kalau hukuman itu diberikan kepada seseorang yang melanggar, kemudian hukuman ini berfokus pada sanksi negatif yang tentunya menyakiti murid, bahkan membuat trauma murid. Contohnya hukuman fisik. Misal anak terlambat, kita suruh lari 15 keliling. Nah itu hukuman fisik kan. Anak capek, ibaratnya kalau bisa cedera di bawah kakinya, itu hukuman kategori. Kemudian kalau konsekuensi, nah konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Misalnya kita di guru ngomong ke murid, nah kalau kamu terlambat ke sekolah, apa pengennya kita? Ini hukumannya, misalnya apa yang diberikan? Bu, misalkan catat bu, tulisan tidak terlambat 15 kali. Apa 15 halaman, apa 2 halaman. Berarti memang peraturan itu muncul dari ibu guru dan juga anak, disepakati anak. Lain halnya dengan hukuman tadi spontanitas. Kalau kita anak datang terlambat kan, sudah mau pulang itu dapat aja. Misalnya seperti itu, berarti spontanitas tanpa disepakati anak tadi, berasal dari guru itu. Lain halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu udah tahu kan, oh ya aku kalau terlambat hari ini misalkan, berarti aku harus nulis kata jangan kalimat jangan tidak terlambat lagi misalkan dua halaman. Sudah tahu dia konsekuensinya seperti itu. Atau kesepakatannya tidak usah pakai istirahat misalnya seperti itu. Anak sudah tahu, oh aku kalau terlambat hari ini aku tidak disuruh istirahat karena sudah kesepakatan saya dengan ibu guru seperti itu. Kami di kelas dengan ibu guru. Itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir restitusi. Nah, restitusi ini merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Dengan menerapkan metode ini, siswa dituntut untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi, kalau restitusi ini ibaratnya kita tanya apa dia berlaku seperti itu, kemudian kita sama-sama mencari solusi untuk permasalahan atau tindakan yang dilakukan. Nanti ada lebih bagian dari restitusi yang berbeda tadi. Nih, Bapak-Ibu, Pak, ada lagi pertanyaan? Ibu Yuri, Mem, ini Mem ini kan bakal mau juga seperti saya. Iya lah. Ini ya, kira-kira hukuman atau konsekuensi membersihkan kumpulan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi. Iya, saya dulu. Iya, sanksi atau konsekuensi. Jadi kalau kita ibaratnya anak tuh numpahkan air, ya pastilah konsekuensinya tumpahan air tadi lah dibersihkan. Jangan anak numpahkan air, kita minum, nyuci apa? Bersihkan WC, kan tidak nyambung seperti itu. Tapi hukuman kalau dia suruh masukkan WC. Lebih hebat lagi meminum kan. Nah ini jadi Alfikon benar Ibu Ines Alfikon ya, Punishment by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang
yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran kesenian. Jadi Kon mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ada pendapat bahwasanya kalau kita sering ngasih penghargaan itu sama aja kita menghukum seseorang. Jadi ini saya jelaskan dulu. Nih, judulnya dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau anak sering dikasih penghargaan, jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dia cuma termotivasi pada saat kita kasih aja penghargaan. Selebihnya kalau tidak dikasih, dia mulai lagi berperilaku seperti semula. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi sebagai syarat, kalau mau melakukan ini, baru dikasih penghargaan. Kalau tidak melakukan, tidak dikasih. Artinya motivasi internal atau eksternal, Bu? Eksternal. Gara-gara mau dikasih penghargaan seperti itu. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Nah ini bahaya, Bu. Penghargaan itu merusak hubungan. Kalau yang misalkan seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu kan manusia ini beda-beda perasaannya. Ada yang senang nengok orang senang, ada yang susah nengok orang senang, seperti itu kan. Nah jadi ternyata dalam pendidikan guru penggerak ini, iya Bu, ya kan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhi dari hal-hal seperti itu. Ya. Jadi penghargaan ini merusak hubungan. Jadi kalau ada orang dikasih penghargaan, timur iri yo, dikasih penghargaan, itu tidak. Ya seperti itu. Ada irinya seperti itu. Itu kata ini tadi, kata tadi yo, bukan kata saya itu. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, dalam sebuah percobaan, kalau anak laki-laki itu dibayar, kemudian karena memberitahukan Estopan yang jadi berusia 39 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Kemudian penghargaannya dikasih dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lain tidak. Jadi hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi kalau dia dibayar, barunya antusias tuh, nengok. Tapi kalau dia tidak dibayar, mulai dia melakukan kesalahan. Karena didorong dari motivasi eksternal seperti itu. Lanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi disingkat saja, beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang karena tidak menerima bayaran, terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi mahasiswa ini ada melakukan praktik, karena dibayar tadi dia terus melakukan penelitian, tapi atau menuliskan artikel. Tapi kalau berhenti bayarannya, berhenti pula kreativitasnya tadi, berhenti nulis. Yo, jadi itu tuh perlu jalan seperti itu. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas. Karena dia tadi pengen nak nulis, pengen melakukan praktik, karena bayarannya tadi ini bayaran. Berarti bayarannya, berarti pula dia praktik dan menuliskan artikelnya seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid
berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi kita iming-iming, mana itulah misalnya lomba itu puisi, kalau menang dapat motor misalnya seperti itu, menang kalau dapat tugas misalnya gitu kan. Nah, itu kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi artinya masih juga bersifat dia melakukan itu karena motivasi eksternal. Dia berlatih untuk berlomba tampil itu gara-gara diiringi oleh hadiah, bukan gara-gara memang untuk tampil semaksimal yang sebaiknya seperti itu. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi lah tahulah, hanya itulah yang ranking 1 kok. Jadi yang kita yang tak pernah ranking, apalagi yang ranking 2 pesaingnya kan, ranking 1 merasa kesalah, merasa dapat ranking 2 terus. Jadi merasa penghargaan itu tuh menghukum dirinya seperti itu. Nah, yang ini yang benar idealnya, bahwasanya apapun yang kita lakukan itu harus didasari motivasi intrinsik. Artinya motivasi dalam diri kita yang diyakini yaitu nilai-nilai kebajikan, saling hormati, saling menghargai, percaya diri, dan masih banyak lagi yang tentunya bermakna positif seperti itu. Ini yang tadi kita jelaskan restitusi secara singkat, sekarang yang mana banyaknya. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi restitusi ini sebenarnya mengembalikan anak tuh kalau dia berbuat salah, balikan lagi kondisinya, baratnya tuh meyakini apa sih yang dilanggarnya tadi. Kemudian kalau dia sudah menyadari apa yang dia langgar tadi, dilanggar dan nilai keyakinan yang sudah dilakukannya, kita sama-sama cari solusinya. Kemudian kita tanyakan apa yang mau kamu perbaiki dalam keadaan ini. Nanti setelah itu baru dia dikembalikan lagi dengan kawan-kawannya. Jadi tidak ada merasa bersalah kepanjangan seperti itu. Dia sudah tahu, oh salah, harusnya aku melakukan ini, tindakan ini untuk memperbaiki keadaan tersebut. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan atau memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, ditawarkan sama kita guru nih. Nah, kamu sudah tahu nih melanggar kedisiplinan, tidak piket hari ini. Kira-kira kamu solusinya mau apa? Seperti itu. Bukan kita langsung, oh kan tidak piket. Situ, 1 istirahat kelak, bersihkan kelas sampai jam masuk. Nah, seperti itu salah. Jadi restitusi itu menawarkan dulu. Kira-kira salah tak perbuatan kau ini? Salah bu, menyalahi nilai-nilai keyakinan apa? Disiplin bu, misalnya dia berpikir. Terus apa solusinya nak yang ingin kau perbaiki kesalahan ini? Bu, saya akan piket kelas pada jam istirahat nanti. Oh iya, sudah, silakan. Berarti memang dia yang tahu, dari hatinya, dari prinsipnya. Bukan kita yang nyuruh seperti itu. Nah, lalu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Itu tadi dituntut ya. Apa nak yang dilanggar hari ini? Nilai keyakinan apa nak yang dilanggar hari ini? Misalnya disiplin bu. Kenapa? Gara-gara saya tidak melaksanakan piket pagi ini ya. Anak juga kan enak kalau ditanya baik-baik seperti itu. Dia tidak merasa beban, tidak merasa dendam kalau kita marahin seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari
pokok. Seperti tadi yang kita jabarkan dari 3 tadi. Karena ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, apa yang kedua tadi? Guys? Ya, karena penghargaan atau juga memang dari motivasi intrinsiknya seperti itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya kalau dia melaksanakan ibaratnya kesalahan tadi dia perbaiki dengan piket kelas lagi, jam istirahat dia sendiri yang menentukan. Artinya dia sudah menjalankan kedisiplinan seperti itu. Kemudian fokus pada solusi. Jadi kita nawarkan solusi, jalan keluarnya, bukan kita nawarkan hukuman apa. Karena kau ada pikir kan? Nah, coba kira-kira, nah hukuman apa? Pilihlah. Nah, seperti itu. Jadi anak mulai, capek duluan dengannya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Dengan dia memperbaiki kesalahannya tadi, jam istirahat dia nyapu, piket seperti itu. Udah selesai kan? Ibaratnya dia hubungan dengan guru enak. Terus dia juga sudah melaksanakan tugasnya hari itu dengan piket. Dengan kawan-kawannya juga tidak terasa kawannya banyak. Dia tidak piket nih. Tapi dia juga tetap piket, cuman beda waktunya. Ada saat jam istirahat. Artinya menang, PS menang seperti itu. Adil, tidak ada yang kalah ataupun menang. Nah ini penting Bu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai posisinya teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Tapi sebelumnya ibu-ibu nonton video dulu ya, biar paham apa itu restitusi. Oke. Tujuannya dicabut aja Pak Riba. Tujuannya di lemari itu nah. Anak PPS juga ada satu. Yuk, kan itu lagi-lagi kok. Ini, halo. Ini kita nonton dulu tentang posisi. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya aku marah ya, aku berkata mereka di depan kelas. Mau banget. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dalian dosen dan contoh penerapannya. Videonya sama, cuma metodenya yang beda-beda.
Posisi pengukur. itu adalah satu, posisi penghukum, dua, posisi pembuat merasa bersalah, tiga, posisi teman, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, kenapa saya harus main basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. nah, itu posisi pengukur, Bu. Udah kedengaran tadi kan? Dia itu langsung menghadapi bentak-bentak, itu ciri-ciri pengukur. Udah itu anak baru yang ngomong nyelang aja, dasar pemalas. Lu tahu alasan dia terlambat tadi? Ya kan? Udah tuh langsung disuruh keliling lapangan, nyaku udah kira-kira. Nggak terlambat, nggak capek, disuruh keliling lapangan lagi. Gitu. Artinya hukuman itu berasal dari guru, bukan dua pihak yang menyepakati seperti itu. Lanjut ya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Ya capek. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dianggap paling hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bermasalah. Nah, disangka ibu tidak bisa minta kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Ibu mesti Naren. Kamu suka kalau ibu terlambat sekolah. Terus, sekarang ibu harus kasih apa ibu absen? Ibu harus kasih terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali. Kalau gurunya seperti itu kan, ibaratnya kata-katanya buat anak tuh jadi rasa bersalah. Naren. Coba nanti ibu dipanggil ke sekolah. Kasihan kan dengan ibu seperti itu kan. Jadi kan murid tadi merasa, aduh bersalah gara-gara aku terlambat, ibu guru yang dimarah sama kepala sekolah. Akhirnya dia cuma bisa maaf bu, seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa
tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nih, posisi teman. Apa yuk? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Habis suami saya mau menyalahkan saya bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang pengen bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lalu sudah guru belajar memberikan suara Jangan mestinya berupaya untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan diri. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, beri absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dia milih orang guru yang baik aja yang tidak baik. Guru lain tidak ada. Pemantau ini. Yang paling senior manajer. Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang dibilangin posisi manajer. Selamat pagi bu. Selamat pagi, Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Prinsip saling menghormati tersebut. Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kakak saya.
Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk melindungi. Baik Bu, kita sudah melihat tadi bagaimana posisi penghukum, pembuat dasar bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling ideal itu posisi manajer. Jadi kalau sekarang mari kita sama-sama belajar untuk memposisikan diri kita sebagai guru di posisi manajer. Saya juga masih belajar Bu. Kadang-kadang saya masih posisinya penghukum atau ya pembuat dasar bersalah seperti itu. Kalau misalnya berkali-kali kita manajer, sampai jenuhnya sampai dia 8 kali. Iya, itulah gunanya restitusi tadi kan. Kita carikan. Misalnya kan kita terus begitu kan. Iya. Kadang kan anaknya tuh yang tidak ikut. Ya itulah perlunya restitusi tadi. Kita nanyakan solusinya apa Terus masih diulangi lagi. diulangi lagi. Kira-kira kalau misalnya itu, kurasa kalau dia sudah dikasih solusi restitusi tadi, lama-lama juga ada juga dampak positifnya. Yang saya pelajari dulu di Ah, coba. boleh diskusi. Iya, iya, boleh. Sama fasilitator tadi. Hmm. Sebenarnya posisi yang boleh dikembangkan sering itu 2. Jadi tidak semata-mata cuma manajer. Manajer dan pemantau. Kalau manajernya misalnya sudah beberapa kali dilakukan masih juga tidak, kita balik lagi ke posisi sebagai pemantau. Jadi tidak melulu itu terus gitu nah, karena kan kebagian akan beda-beda. Mungkin dia tidak bisa di-treat dengan yang seperti itu, harus diingatkan dengan hukuman atau apa konsekuensi dulu baru bisa berubah. Jadi dia tuh bagus ya manajer tadi. Iya, Tapi iya, kalau ya. misalnya kita ketemu biangnya, seandainya kan kita turun lagi ke sebagai Berarti pemantau. pemantau menyesuaikan kondisi Jadi di dua lapangan. itu sebenarnya tidak melulu harus selalu manajer. Belajar, Kayak patokan utama harus manajer, tapi pemantau itu juga boleh. Baik, Kalau oke. kesepakatan dan konsekuensinya kan juga dibuat bersama. Iya, oke. Terima kasih Bu Ines ya. Ini karena waktu telah pasti kan GP 45. Jadi kata Ibu Ines tadi, kalau memang anak itu berulang kali melakukannya itu, ya kita balik turun lagi posisinya sebagai pemantau. Di-treatment lagi, mungkin tidak cocok di manajer, harus dipantau, diingatkan terus, dikasih frekuensinya, oh ini sekali, 2 kali dia melakukannya. Jadi ada memang data, perlu data. Betul, kalau pemantau itu pakai data, berapa kali dia melakukannya? Sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Kita ingatkan sampai dia bagus seperti itu. Nah ini kita lewatkan aja beda, udah nonton tadi. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini ada pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jadi mengapa Bu tidak peraturan kelas, harus keyakinan kelas? Ada pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi landasan kita itu pakai helm, mengendarai sepeda motor itu karena apa? Kira-kira karena takut dikira polisi? Tidak. Coba kenapa? Untuk keselamatan. Keselamatan. Apa lagi Bu? Pakai helm berjalan. Iya. Mengapa kita memiliki? Biar tidak mati. Oh, ya, menemis takut ditilang polisi seperti itu. Kalau ibu tadi keselamatan kan? Intinya untuk keselamatan. Jadi untuk keselamatan tuh termasuk nilai kebaikan Bu. Ibaratnya seperti itu. Jadi peraturan itu peraturan. Mengapa di kelas itu jangan peraturan, tapi keyakinan kelas? Kita tuh membuat keyakinan kelas tuh berdasarkan kesepakatan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebajikan. Kalau peraturan itu dibuat oleh institusi
promotor. Itu kan yang buatnya institusi ibaratnya. Kita yang harus melaksanakannya. Kalau kita langgar, kita dapat hukuman seperti itu. Satu pihak yang membuat, bukannya disepakati, tapi bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu guru bersama murid untuk membuat keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seperti itu. Nah ini keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa dilaksanakan dengan kesadaran tanpa ada pemaksaan. Ya. Kemudian memotivasi siswa dari dalam atau secara implisit. Jadi kalau dia tidak ada paksaan maksudnya dia memunculkan ide untuk membuat kelas itu jadi nyaman, tentunya dia akan melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab karena munculnya dari idenya sendiri, bukan dari orang lain seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah ada keyakinan kelas itu memuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin dan lain sebagainya. Perubahan tingkah laku yang baik inilah yang mendorong terbentuknya budaya positif di kelas seperti itu. Nah, itu tadi perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita yang buat, guru. Nah, itu besok tidak boleh terlambat misalnya seperti itu. Di kelas jangan ribut seperti itu. Dan juga mengandung maknanya negatif seperti kalimatnya. Jangan, tidak seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu kita lampirkan kalimatnya yang positif. Misalnya jangan ribut di kelas. Kita buat jangan ribut di kelas, tapi tertib pada saat pembelajaran. Kan enak kalimatnya seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan misalnya seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu yang mengandung kalimat positif ya Bu ya. Nih, keyakinan kelas prosedurnya ada. Sebenarnya hari ini orang praktik membuat keyakinan kelas, tapi kalau waktunya kira-kira secara singkat aja ya Bu ya. Kalaupun ada yang kurang boleh dikoreksi Bu Ines atau Bu Silva tambahin ya. Jadi buat keyakinan kelas itu yang pertama kita kasih dulu pemantiknya. Nah, kita tuh pengennya kelas yang seperti apa? Impian kita kelas itu seperti kalau dia ngomong kan bohong, kalau itu pengen kelasnya indah, yang bersih, yang nyaman. Boleh. Nanti pakai kertas sticky note. Ini seperti sticky note. Nah, bagikan satu orang ke anak-anak. Setelah itu kasih aja dibatasi ide-ide dia tadi. Apa satu per orang, biar tidak banyak yang mencangkup keyakinan kelas nanti kan. Nah, misalnya Ibu Yus ngajak, jangan buang sampah sembarangan. Boleh seperti itu. Ibu Mai ngomong, boleh lagi di studio. Tidak mencoret-coret meja, misalnya seperti itu. Atau Ibu Diana ngomong, tidak ribut di kelas. Udah dapat galon kita rangkum. Yang itu tempelkan suruh anak berinteraksi ke depan. Tempel mana? Ide-ide kamu tadi. Satu orang satu aja idenya. Wakil. Nah, kita kelompokkan. Oh, kalau Ibu Yus tadi kan jangan membuang sampah sembarangan. Ibu Mai nulisnya tidak mencoret-coret meja. Itu tuh dalam bentuk apa? Wakil kira kebajikannya apa? Kira-kira? Jadi keindahan kan? Kita ubah di sini kan? Keindahan. Dan tuh kita ubah kalimatnya tadi. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat positifnya meliputi keindahan tadi meliputi membuang sampah pada tempatnya. Terus menjaga kerapihan kelas misalnya seperti itu masuk ke keindahan. Kemudian Ibu Diana tadi tidak boleh jangan ribut di kelas. Buat aja tertib pada saat pembelajaran. Masuk kategori apa? Disiplin. Alatnya disiplin misalnya. Bawahnya penyabaran. Tertib dalam pembelajaran. Terus aktif dalam pembelajaran seperti itu. Nah, dikit aja Bu nilai kebajikan yang ada dalamnya gitu. Asal dia bisa menjalankan. Untuk apa banyak-banyak sampai berapa item seperti itu, tapi dia tidak hafal, tidak ingat dan tidak menjalankannya. Kalau maksimal berapa? Begitu? Tidak.
dan ada masih bang minimal 3 lah ya. Disiplin misalnya, tanggung jawab, atau satu lagi saling menghormati misalnya, seperti itu. Nanti saling menghormati tadi sesuaikan dengan yang ide-ide dari anak-anak tadi. Apa kalau guru lagi ngomong tidak boleh ribut, tapi ya menghargai guru saat memberikan penjelasan materi, seperti itu. Itu punya keyakinan kelas. Nanti kita seiring jalan kita diskusikan lagi kira-kira ya, kalau ada yang belum tepat. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini saya ambil dari modul pelatihan guru penggerak modul 1.4. Nih, keyakinan kelas 1, setiap anggota perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas ini. Nilai positif jauh kan, tidak ada yang bermakna negatif. Apa jangan, tidak, itu dihindari. Harus diubah dengan kalimat yang positif. Begitu juga dengan keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Seperti itu kira-kira. Nanti kalau sudah disepakati, dituliskan dalam bentuk ditempelkan dalam bentuk keyakinan, ditempelkan di dinding, biar warga kelas tuh nengok lalu bisa menjalankannya sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga ya, posisi manajer dari dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas, memvalidasikan tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mewakili dari video yang tadi yang terakhir dalam posisi manajer. Oke, demikian ibu-ibu penyampaian materi kita dalam penyebaran budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu dan juga bermanfaat bagi saya untuk sebagai pengembangan diri saya sebagai seorang guru terutama, dan juga melaksanakan aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, banyak salah katanya, seperti itu ya. Nanti di lain waktu kita berjumpa lagi. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dwi. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dwi sudah menyampaikan pemaparannya, sudah berbagi praktik baik dengan kita semua di sini. Semoga apa yang disampaikan dengan Ibu Dwi tadi kita dapat ilmunya ya, dan bisa kita terapkan nanti di kelas kita masing-masing, mulai dari yang terkecil dulu, misalnya buat kesepakatan kelas. Nanti yang belum bisa atau belum paham, boleh Bu konsultasi dengan kami menerima dengan terbuka dengan lebar. Mau konsultasi itu bagaimana kalau membuat kesepakatan kelas, itu nanti bisa dengan kami bertiga. Itu saja kegiatan kita pada hari ini. Tadi kita buka dengan bismillah. Sekarang kita tutup acara ini dengan membaca lafaz al